zat gizi makanan pada seseorang dapat menentukan tercapainya tingkat kesehatan atau yang sering disebut juga dengan status gizi. Apabila konsumsi gizi makanan pada seseorang tidak seimbang dengan kebutuhan tubuhnya, maka akan terjadi kesalahan akibat gizi. Berbagai upaya mengentaskan gizi buruk gencar dilakukan pemerintah. Salah satunya adalah meningkatkan asupan gizi anak melalui Isi Piringku, panduan porsi gizi seimbang yang mulai dikampanyekan Kementerian Kesehatan akhir 2017 yang lalu. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama saya Nurfal Kausar dari jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Dalam beberapa menit ke depan, kakak akan menemani adik-adik semua untuk membahas tentang Isi Piringku. Selamat menyaksikan! Kemudian dalam penyusunan materi ini, saya dibantu oleh Kak Audi Galuh, Kak Verosa Liliana Sari, dan Kak Salsabila. Kemudian nantinya kita akan membahas mengenai pengertian isi piringku, masalah gizi pada remaja awal, sumber bahan makanan, contoh menu makanan, contoh menu selingan, manfaat isi piringku, dan pesan gizi seimbang. Remaja sehat, sadar gizi, berprestasi. Sebelum masuk materi, kakak akan mengadakan soal pretest terlebih dahulu. Jadi sekarang adik-adik semua bisa mencoba untuk mengerjakan soal pretest ini dengan cara mengakses link Google Form yang ada di deskripsi box ini ya. Untuk soalnya sama seperti yang ada di layar, jadi yang pertama adalah di bawah ini merupakan contoh makanan pokok yaitu. Kemudian yang nomor 2 adalah penyakit anemia diakibatkan karena. Kemudian yang nomor 3, berapakah waktu yang dianjurkan untuk berolahraga perharinya. Kemudian nomor 4, salah satu penyebab obesitas adalah. Dan yang terakhir, di bawah ini yang merupakan bahan makanan lauk pauk nabati adalah. Jadi tujuannya diadain soal pretest ini adalah kakak pengen tahu nih, seberapa jauh pengetahuan adik-adik semua tentang isi piringku yang bakal kakak sampaikan nanti. Yuk simak pengertian isi piringku. Oke lanjut, kita langsung simak pengertian isi piringku ya. Jadi isi piringku ini menggambarkan porsi makanan yang dikonsumsi dalam satu piring yang terdiri dari separuh piring buah dan sayur dan separuh piring sisanya terdiri dari makanan pokok dan lauk pauk atau seperti yang bisa dilihat di gambar. Oke, kita balik ke slide sebelumnya ya. Jadi isi piringku ini merupakan salah satu program kampanye dari Kementerian Kesehatan dalam mengupayakan status gizi yang seimbang di Indonesia. Pada umumnya isi piringku ini menggambarkan porsi makan yang harus dikonsumsi dalam satu piring. Tapi tidak hanya itu, kampanye ini juga menekankan untuk membatasi gula, garam, dan lemak dalam konsumsi sehari-hari. Paling banyak konsumsi gula ialah 4 sendok makan per hari. Kemudian garam ialah 1 sendok teh dan lemak atau penggunaan minyak goreng maksimal 5 sendok makan sehari. Tidak hanya itu, di dalam kampanye program isi piringku ini juga menekankan 4 hal penting lainnya yaitu cuci tangan sebelum makan, aktivitas fisik yang cukup, minum air putih yang cukup, dan memantau tinggi badan maupun berat badan. Nah, jadi di sini kan kakak mau membahas isi piringku untuk usia 13-15 tahun atau usia adik-adik semua nih. Jadi usia ini merupakan kelompok usia remaja awal. Remaja ini merupakan masa transisi dari anak menjadi dewasa. Pada masa ini terjadi fase pertumbuhan yang sangat pesat sehingga adik-adik semua memerlukan zat-zat gizi yang relatif besar. Nah, fun fact, remaja termasuk dalam kelompok rentan masalah gizi. Hal ini dikarenakan perilaku gizi yang salah, yaitu ketidakseimbangan antara konsumsi gizi dengan kecukupan gizi yang dianjurkan, sehingga akan berdampak pada status gizi remaja. Jadi karena pada fase ini kan adik-adik semua ini butuh zat gizi yang besar ya, yang cukup besar. Jadi ini rentan dalam masalah gizi, karena apa yang adik-adik makan ini tuh masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan yang adik-adik harus penuhi, seperti itu. Nah, terus ada fun fact lagi nih. Jadi ternyata remaja putri itu lebih rentan mengalami kekurangan zat-zat gizi dalam konsumsi makan sehari-harinya. Oleh karena itu, kebutuhan zat gizi adik-adik kan perlu diperhatikan ya. Salah satunya adalah dengan menerapkan isi piringku. Banyak loh masalah gizi pada remaja. Yuk kita bahas. Nah, remaja kan termasuk ke dalam kelompok yang rentan terhadap masalah gizi. Nah, ayo kita bahas masalah gizi apa aja nih yang rentan pada remaja. Jadi untuk usia 13-15 ini kan sangat beresiko pada beberapa masalah gizi ya. Di antaranya itu ada anemia, kemudian kekurangan energi protein atau KEP, dan obesitas. Oke, kita bahas anemia dulu ya. Jadi 12% remaja laki-laki dan 23% remaja perempuan mengalami anemia. Terus ada fun fact lagi nih, ternyata remaja putri
lebih rentan mengalami kekurangan zat-zat gizi dalam konsumsi makanan sehari-harinya. Hal ini disebabkan karena kurangnya asupan makanan yang dikonsumsi serta rasa ketidakpuasan antara persepsi bentuk tubuh dan tubuhnya sendiri. Jadi itu mempengaruhi kesehatannya. Contohnya nih, mungkin dari adik-adik semua ini punya ya body goals yang kalian idam-idamkan nih. Aku pengen badannya kayak gini nih, pengen kayak dia nih, langsing, bagus. Nah dari situ adik-adik kecanduan nih buat nurunin berat badan. Nah dari menurunkan berat badan itu ternyata adik-adik malah tidak mencukupi asupan yang harus dibutuhkan oleh tubuh adik-adik. Jadinya rentan terhadap masalah gizi. Salah satunya adalah anemia. Nah selain itu, kenapa remaja putri ini rentan terhadap masalah gizi? Karena mereka ini mengalami siklus menstruasi setiap bulannya, sehingga kebutuhan gizi mereka lebih banyak, yaitu untuk pemenuhan gizi pertumbuhan dan digunakan sebagai pengganti darah yang keluar selama menstruasi. Kemudian anemia pada remaja ini ternyata berdampak buruk terhadap penurunan imunitas, konsentrasi, prestasi belajar, kebugaran remaja, dan produktivitas. Selain itu, secara khusus anemia yang dialami remaja putri akan berdampak lebih serius mengingat mereka adalah para calon ibu yang akan hamil dan melahirkan seorang bayi, sehingga memperbesar risiko kematian ibu melahirkan, bayi lahir prematur, dan berat bayi yang lahir rendah. Wah, ternyata masalah gizi anemia ini serem juga ya. Selanjutnya ada kurang energi protein atau biasa disingkat CAP. CAP ini merupakan keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari sehingga tidak memenuhi kecukupan yang dianjurkan. Kurang asupan zat gizi ini bisa disebabkan oleh alasan ekonomi maupun psikososial. Kemudian CAP ini meningkatkan resiko penyakit infeksi dan gangguan hormonal yang berdampak buruk pada kesehatan. Selanjutnya ada obesitas. Obesitas ini menjadi salah satu masalah kesehatan yang sering terjadi pada usia remaja. Obesitas ini disebabkan karena pola makan remaja yang tidak suka sarapan, kemudian kurang mengkonsumsi serat buah dan sayur, lalu sering mengkonsumsi makanan berpenyedap. Selain itu, remaja juga cenderung menerapkan pola sedentary life, yaitu pola kebiasaan dalam kehidupan seseorang yang tidak banyak melakukan aktivitas fisik atau gerakan. Atau biasanya nih adik-adik bilangnya mager ya kan. Jadi adik-adik ini lebih suka rebahan, jarang melakukan aktivitas fisik, contohnya olahraga, mungkin juga jogging. Nah itu adik-adik males, lebih milih untuk rebahan, ya betul? Nah dari hal-hal ini dapat meningkatkan resiko menjadi gemuk, overweight, bahkan obesitas. Dari obesitas ini juga dapat meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti hipertensi, penyakit jantung, diabetes mellitus, kanker, osteoporosis, dan lain-lain yang berakibat pada penurunan produktivitas dan usia harapan hidup. Wah, serem banget ya ternyata. Nah, tapi tenang aja nih adik-adik semua. Untuk menghindari terjadinya masalah gizi pada remaja tadi, maka yang harus dilakukan adalah dengan memperhatikan asupan makanan yang dikonsumsi sesuai dengan isi piringku. Di antaranya ada makanan pokok, lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan. Yuk cari tahu sumber bahan makanan yang baik. Dimulai dari makanan pokok dulu ya. Jadi makanan pokok adalah pangan yang mengandung karbohidrat yang sering dikonsumsi atau telah menjadi bagian dari budaya makan berbagai etnik di Indonesia sejak lama. Nah, seperti yang kita udah tahu, kelompok usia remaja ini merupakan periode rentan gizi karena peningkatan pertumbuhan fisik dan perkembangan yang pesat. Selain itu, pada remaja dibutuhkan energi yang cukup untuk melakukan aktivitas fisik yang beragam. Oleh karena itu, asupan karbohidrat dari makanan pokok sangat penting bagi pertumbuhan remaja. Namun harus dipastikan bahwa konsumsi dari makanan pokok cukup sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan agar tidak menimbulkan resiko obesitas. Kemudian untuk contoh makanan pokok ini ada beras, jagung, singkong, ubi, talas, sagu, dan produk olahannya. Oke, makanan pokok udah clear, kita langsung lanjut ke lauk pauk ya. Jadi lauk pauk ini terdiri dari sumber protein hewani. Jadi lauk pauk ini terdiri dari pangan sumber protein hewani dan pangan sumber protein nabati. Untuk lauk pauk hewan ini ada daging, contohnya ada sapi, kambing, terus ada unggas, contohnya ayam, bebek, kemudian ada ikan, termasuk hasil laut, telur, susu, dan hasil olahannya. Sedangkan lauk pauk nabati berupa tahu, tempe, kacang-kacangan. Yang contohnya ada kacang tolo, kacang merah, kacang tanah, kacang hijau, dan lainnya.
Sumber hewani ini mempunyai asam amino yang lebih lengkap dan mempunyai mutu zat gizi yaitu protein, vitamin, dan mineral lebih baik karena kandungan zat-zat gizi tersebut lebih banyak dan mudah diserap tubuh. Tetapi sumber hewani mengandung tinggi kolesterol kecuali ikan dan lemak. Lemak dari daging sapi dan unggas lebih banyak mengandung lemak jenuh. Kolesterol dan lemak jenuh diperlukan tubuh terutama pada anak-anak, tetapi perlu batasan. Kemudian untuk sumber protein nabati mempunyai keunggulan mengandung proporsi lemak tidak jenuh yang lebih banyak dibanding sumber hewani. Sumber protein nabati juga mengandung isoflavin yaitu kandungan yang bisa digunakan sebagai antioksidan dan anti kolesterol. Selain itu, konsumsi contohnya kedelai dan tempe dapat menurunkan kolesterol dan meningkatkan produksi insulin sehingga dapat mengendalikan kadar kolesterol dan gula darah. Tapi kelemahannya adalah kualitas protein dan mineral yang dikandung oleh sumber protein nabati lebih rendah dibandingkan protein hewani. Oleh karena itu, guna mencapai gizi yang seimbang diperlukan konsumsi bersama makanan lainnya setiap hari agar jumlah dan kualitas zat gizi yang diperoleh lebih sempurna. Kemudian kita lanjut ke sayuran dan buah-buahan ya. Jadi secara umum sayuran dan buah-buahan ini merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan. Sebagian vitamin mineral yang terkandung dalam sayuran dan buah-buahan berperan sebagai antioksidan atau penyangkal senyawa jahat dalam tubuh. Berbeda dengan sayuran, buah-buahan juga menyediakan karbohidrat terutama berupa fruktosa dan glukosa. Oleh karena itu, konsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Berbagai kajian menunjukkan bahwa konsumsi sayuran dan buah-buahan yang cukup turut berperan dalam menjaga kenormalan tekanan darah, kadar gula, dan kolesterol darah. Konsumsi sayur dan buah yang cukup juga menurunkan resiko sulit buang air besar dan kegemukan. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi sayuran dan buah-buahan yang cukup turut berperan dalam pencegahan penyakit tidak menular kronik. Konsumsi sayuran dan buah-buahan yang cukup merupakan salah satu indikator sederhana gizi seimbang. Oke, setelah belajar sumber bahan makanannya, kita di sini belajar contoh menu makan sehari. Dimulai dari menu makan pagi pada pukul 6, untuk makanan pokoknya ada nasi, kemudian lauk pauknya ada omelet sayur, untuk sayurannya ada tumis kacang panjang dan tempe, dan untuk buahnya ada pisang. Kemudian untuk selingan pagi pada pukul 9 ada puding. Kemudian menu makan siang pada pukul 12, untuk makanan pokoknya ada nasi, lauk pauknya nugget tempe, untuk buahnya ada pepaya, dan untuk sayurannya sup sayur ayam makaroni. Untuk selingan siang pada pukul 15 ada salad buah. Dan menu makan malam pada pukul 18.30, untuk makanan pokoknya ada nasi, kemudian lauk pauknya ada semur bola-bola ayam, untuk sayurannya ada tumis pakcoy jagung, dan untuk buahnya ada jeruk. Manfaat program Isi Piringku. Jadi isi piringku ini bermanfaat sebagai pedoman konsumsi makan harian yang bergizi dan seimbang. Di sini dijabarkan untuk yang pertama adalah syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Kemudian yang kedua, perbanyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Yang ketiga, biasakan mengkonsumsi lauk pauk mengandung tinggi protein. Yang keempat, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Dan yang kelima, batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Kemudian isi piringku ini bermanfaat untuk mencegah timbulnya gizi buruk maupun obesitas. Yang ketiga ada meningkatkan kerja otot jantung dan paru-paru, kemudian meningkatkan metabolisme tubuh, meningkatkan keseimbangan tubuh, mengendalikan stres, mengurangi kecemasan dan depresi, dan meningkatkan kemampuan dan keterampilan tubuh. Pesan gizi seimbang umur 13-15 tahun. Jadi isinya adalah biasakan makan 3 kali sehari bersama keluarga, biasakan mengkonsumsi ikan dan sumber protein lainnya, perbanyak konsumsi sayuran dan buah-buahan, biasakan membawa bekal dan air putih dari rumah, batasi konsumsi cepat saji, kudapan manis, asin, dan berlemak, hindari merokok, biasakan menyikat gigi minimal 2 kali sehari setelah makan pagi maupun sebelum tidur. Kemudian pesan lainnya, minum air putih minimal 8 gelas, menjaga kebersihan dengan mencuci tangan, tidur yang cukup 8-10 jam per hari, dan berolahraga minimal 30 menit sehari. Materi selanjutnya adalah mengerjakan soal post-test. Untuk menjawab soal post-test, adik-adik dapat mengakses link Google Form yang ada di deskripsi box ya. Untuk pertanyaan pertama, di bawah ini merupakan contoh makanan pokok yaitu. Kemudian nomor 2, penyakit anemia diakibatkan karena. Untuk pertanyaan ketiga, berapakah waktu yang dianjurkan untuk berolahraga perharinya? Dan untuk soal nomor 4, salah satu penyebab obesitas adalah.
Dan yang terakhir, di bawah ini yang merupakan bahan makanan lauk pauk nabati adalah tujuan diadainnya soal podcast ini adalah kakak pengen tahu nih seberapa jauh adik-adik udah menangkap materi yang kakak sampein. Sekian penjelasan mengenai isi piringku yang dapat kakak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk diterapkan ya.